Pandemi COVID-19 ini yang diikuti dengan ekonomi krisis memang memberikan pengaruh negatif terhadap semua bisnis kan, tidak terkecuali industri asuransi kita. Nah, terutama ini disebabkan karena nasabah-nasabah kehilangan daya belinya ya. Tetapi impact terhadap COVID-19 ini terhadap bisnis asuransi jiwa di Indonesia itu sangat berbeda-beda antara satu perusahaan dan perusahaan lain. Dan tergantung perusahaannya, kalau perusahaan tersebut bisa mengadjust dengan kebutuhan nasabahnya, maka tentu saja impact-nya akan semakin kecil. Sebenarnya kalau kita lihat di luar masalah daya beli ini, kondisi pandemi ini juga meningkatkan kesadaran konsumen untuk dapat berasuransi, kesadarannya jadi lebih besar gitu. Namun karena dananya lebih terbatas, customer itu banyak melakukan flight to quality, yang artinya dengan budget yang sama, mereka ingin mendapatkan produk yang lebih baik dan lebih tepat. Dalam hal ini kami dari Allianz itu bisa mengantisipasi ini. Jadi seperti kita lihat di dalam kuartal 1 kami justru mengalami kenaikan GWP sebesar 40% kira-kira. Oke, 49% ya Pak, berarti tahun 2019 yang lalu. Berarti data yang terakhir untuk kuartal 1 tahun 2020, seperti apa Pak peningkatan pendapatan preminya kalau memang tadi berbeda ini trennya dengan industri secara umum? Ya, jadi kalau di tahun 2019 peningkatan kita adalah 24% ya, atau sebesar 13,2 triliun, terutama dari distribusi keagenan maupun bank insurance. Di kuartal 1 ini, kenaikan kita adalah 40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Padahal kalau kita lihat di industri kan untuk kuartal 1 turun kira-kira 5%. Jadi berarti adjustment apa Pak yang dilakukan oleh Allianz? Ya, jadi dalam periode ini kami melakukan inisiatif-inisiatif terutama yang berhubungan dengan produk ya. Jadi kami banyak meluncurkan beberapa produk baru yang kami anggap lebih sesuai dan memberikan value lebih tinggi kepada customer kita. Selain itu kami juga banyak sekali melakukan adjustment dari proses otomatisasi sehingga pembelian asuransi itu menjadi lebih mudah. Dan kami menjadi perusahaan asuransi yang pertama yang meluncurkan penjualan unit link secara tanpa tatap muka dengan easy cover kami. Jadi adjustment semacam ini yang sangat membantu kami untuk menangkap customer yang melakukan flight to quality ini. Oke, kalau kita lihat data terakhir yang disampaikan kepada media melalui konferensi pers ini terkait dengan total klaim dan manfaat yang dibayarkan untuk klaim-klaim yang terkait dengan COVID-19 oleh Allianz ini angkanya di 900 miliar, ini hampir setengah dari total klaim dan manfaat yang dibayarkan untuk kuartal 1 tahun 2020. Apakah di sini pertimbangannya kalau kita lihat dari total kan besar juga yang terkait COVID-19. Apakah ini istilahnya akan bisa mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk klaim ini? Dan kalau ini misalnya di trade off dengan adanya peningkatan pendapatan premi dari Allianz, Pak? Iya, jadi untuk masalah klaim kan sebenarnya kalau perusahaan asuransi kita mengikuti aturan-aturan yang ada di OJK kan itu ada segala macam pencadangan segala itu sudah masuk di dalam perhitungan kita. Jadi dan memang klaim itu adalah menjadi kewajiban perusahaan asuransi. Sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk bisa membayarkan klaim tepat waktu. Nah, Allianz sebagai satu perusahaan yang kita sangat prudent ya dan comply dengan peraturan OJK itu dari sisi kekuatan permodalan kita cukup bagus. Jadi tidak ada masalah dengan itu.